Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya anak-anak SDN 019 Matang Tinggi kelas 6. Pada hari ini kita masuk ke materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya masih tetap semangat dalam belajar secara daring ini, agar supaya kita bisa memahami materinya. Maka simak baik-baik video pembelajaran ini dengan seksama. Sekalian, langsung saja kita masuk ke pokok materi, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 6, pembelajaran yang terakhir di subtema 1. Nah, sekarang untuk materi yang pertama, menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini sudah berkali-kali, seringkali sudah kita lakukan ya anak-anak sekalian, yaitu menentukan informasi penting dalam teks dalam bentuk peta pikiran. Tapi pada pertemuan kali ini coba kita ulas kembali agar supaya lebih paham dan lebih bisa memahami kalian materi ini. Nah, sebelumnya kita baca dulu informasi dari teks bacaan ini ya. Kita cari informasi dari teks bacaan ini. Ini ada judulnya Pengibar Sang Saka Merah Putih. Banyak tokoh yang terlibat pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing. Salah satu tokoh yang berperan penting adalah pengibar bendera. Pengibar bendera bertugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih sebagai penegas berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pengibar bendera pada proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Ia lulusan sekolah tinggi hukum dan pernah mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah atas yang dikelola Muhammadiyah dan perguruan swasta. Abdul Latif Hendraningrat juga pernah ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari dalam acara World Fair. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA ya. Ia pernah terlibat dalam berbagai pertempuran. Ia juga pernah menjadi komandan militer kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Tahun 1952, Abdul Latif Hendraningrat ditunjuk menjadi atase militer untuk Filipina lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, ini adalah teksnya tadi ya. Ini teks dari bacaan. Jadi, ketika kalian belajar ada sebuah teks seperti ini, tentunya kalian harus mencari informasi-informasi penting. Karena apa? Karena ketika nanti ada ulangan atau ujian yang terkait dengan materi ini, maka ada sesuatu yang harus kita ketahui, yang harus kita hafalkan bahkan. Nah, itu makanya dari informasi penting ini kalau perlu kita garis bawahi atau kasih tanda dengan stabilo. Nah, itu informasi pentingnya ya. Nah, ini dari bacaan tadi kita bisa mengambil informasi penting dengan memakai kata tanya seperti kemarin: apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya. Kalau dalam bahasa Inggris 5W 1H ya. What, kemudian who, when, where, why, dan how. Nah, kalau dalam bahasa Inggris. Nah, untuk pengibar Sang Saka Merah Putih siapa? Apa yang dikibarkan? Nah, pengibar bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikibarkan pada saat proklamasi? Yaitu mengibarkan bendera merah putih. Kemudian siapa pengibar bendera merah putih itu? Nah, berdasarkan teks tadi, pengibar bendera merah putih dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Abdul Latif Hendraningrat. Kemudian kapan itu dilaksanakan? Ketika masih mahasiswa. Latif Hendraningrat pernah belajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah yang dikelola Muhammadiyah dan perguruan swasta. Kemudian di mana Abdul Latif Hendraningrat pernah bersekolah di sekolah tinggi hukum.
di mana dia pernah sekolah. Mengapa peran pengibar bendera sangat penting dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia? Karena bertugas mengibarkan sang saka merah putih sebagai penegas berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, sekarang bagaimana Latif Hendra pernah menjadi pasukan peta dan ikut pertempuran tahun 1948, menjadi komandan pasukan ketika Belanda menyerbu Yogyakarta. Tahun 1952 ditunjuk menjadi atase militer untuk Filipina, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, ini semua adalah informasi penting yang kita ambil dari sebuah bacaan tadi, ya. Dibuat peta pikiran seperti ini yang berjudul Pengibar Sang Saka Merah Putih. Nah, sekarang setelah kita buat handoutnya atau peta pikirannya tadi atau mind mapnya kita buat. Sekarang kita coba menuliskan kembali informasi penting pada teks. Kita juga bisa menuliskan kembali ya apa yang sudah kita buat, handoutnya tadi, kita buat peta pikirannya. Kita bisa menuliskan kembali informasi penting yang ada dalam satu teks tersebut. Nah, coba kita simak dulu. Pengibar Sang Saka Merah Putih. Pengibar bendera merah putih berperan penting saat upacara proklamasi Indonesia. Hal ini karena pengibar bendera bertugas mengibarkan sang saka merah putih sebagai penegas berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pengibar bendera saat upacara 17 Agustus adalah Abdul Latif Hendra Ningrat. Abdul Latif Hendra Ningrat menempuh studi di Sekolah Tinggi Hukum. Semasa kuliah ia pernah mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah yang dikelola Muhammadiyah dan perguruan swasta. Abdul Latif Hendra Ningrat juga pernah menjadi pasukan peta dan ikut pertempuran. Tahun 1948, ia menjadi komandan militer kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta. Tahun 1952, ia ditunjuk menjadi atase militer untuk Filipina, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, ini adalah contoh menuliskan kembali informasi penting dalam satu teks tadi. Nah, kita masuk ke materi PPKN ya. Tadi bahasa Indonesia, kita masuk ke materi PPKN yaitu wujud persatuan di kelas. Mengapa kita harus bersatu ya? Karena Indonesia itu lahir dari keberagaman. Terus kemudian Indonesia juga lahir dari berbagai macam budaya, suku, agama dan sebagainya. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita ini. Nah, itulah makna dari persatuan itu. Kenapa kita harus bersatu? Kita bisa merdeka karena ada rasa persatuan. Dahulu sebelum ada persatuan, ketika masih zaman kerajaan sebelum 1945 ya, sebelum Sumpah Pemuda tepatnya 1928, itu banyak sekali para pejuang-pejuang kita yang gugur dalam medan peperangan. Kenapa? Karena mereka itu bersifat kedaerahan, hanya memperjuangkan daerahnya sendiri, sehingga sehingga bisa dipatahkan oleh Belanda. Ketika sudah tahu arti makna dari persatuan ini, kemudian setelah Sumpah Pemuda tanggal 1928 ya, 28 Oktober 1928, maka terjadilah makna persatuan, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa ya. Jadi itulah persatuan. Nah, sekarang bagaimana wujud persatuan di kelas? Contoh wujud persatuan di kelas yaitu melakukan piket kelas bersama-sama. Artinya bukan semua satu kelas itu piket, tidak, tapi dia secara bergiliran. Tapi ketika dapat jadwal untuk piket, maka kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi artinya meskipun kita bekerja bersama-sama, bukan berarti kita itu sama-sama kalau nyapu semua. Kemudian kalau misalnya kalau misalnya ngangkat bangku semua, enggak. Jadi misalnya ada bagi tugasnya, tapi dilakukan secara bersama-sama. Kemudian wujud persatuan di kelas yang kedua adalah bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan ya. Meskipun kita punya teman di kelas kita itu yang berbeda agama bisa,
berbeda gender, berbeda jenis kelamin ya, atau bahkan berbeda suku, tetapi kita dalam hal bermain kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, harus mengakui bahwa itu semua adalah teman kita. Kemudian wujud persatuan di kelas yang ketiga, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Nah, tentunya bagi kawan-kawan yang mengalami kesulitan, nah itu kita bantu bukan untuk memberi jawabannya, tetapi bagaimana caranya agar supaya teman kita itu bisa memahami materi tersebut. Nah, meminjami alat tulis kepada teman yang membutuhkan. Nah, ini kadang-kadang kita ada teman kita yang terlupa tidak membawa alat tulis. Contoh yang paling sederhana adalah tidak membawa pena. Nah, itu karena kalau kita ada pena lebih dari satu, maka kita boleh untuk meminjamkan kepada temannya yang membutuhkan tadi. Itu. Kemudian belajar bersama dengan membuat kelompok belajar. Nah, ini semua adalah wujud persatuan di dalam kelas. Nah, sekarang manfaatnya, manfaat persatuan di sekolah. Apa saja manfaat persatuan di sekolah? Yang pertama, manfaatnya adalah persahabatan kita semakin erat, ya. Persahabatan kita semakin erat. Kemudian yang kedua, membangun kekompakan ketika olahraga. Yang ketiga, suasana belajar saat di sekolah menjadi nyaman. Yang keempat, mengadakan musyawarah bersama. Yang kelima, merasa aman saat berada di sekolah. Ini adalah manfaat dari persatuan yang ada di sekolah. Nah, sekarang membuat rencana mewujudkan nilai persatuan di kelas. Kita buat rencana-rencana untuk mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan itu di kelas. Nah, ini ada salah satu contoh teman kita ya, punya ilustrasi seperti ini. Setiap hari Senin aku mendapat tugas piket kelas. Kelompok piketku terdiri dari 5 anak. Melaksanakan tugas piket bersama-sama teman sekelompokku merupakan wujud persatuan di kelas. Aku dan teman-teman akan selalu mewujudkan persatuan tersebut. Untuk mewujudkannya, aku dan teman sekelompokku membuat kesepakatan. Kami harus berangkat lebih awal daripada hari lainnya. Siapapun yang sampai di kelas terlebih dahulu harus segera menyapu. Teman-teman yang datang kemudian harus segera membantu dan mengerjakan tugas piket lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kekompakan ya, atau persatuan yang ada di dalam kelas. Sampai ada buat kesepakatan yang datang lebih dahulu harus nyapu, terus kemudian yang datang berikutnya mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Tapi hal itu dikerjakan berdasarkan kesepakatan dan kekompakannya. Nah, sekarang pentingnya hidup rukun dengan teman. Ya, kita di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja, pada seharusnya kita harus hidup rukun. Kenapa? Karena, nah ini, yang pertama, kenapa kita harus hidup rukun? Agar supaya apa? Mudah untuk bekerja sama. Yang kedua, merasa nyaman saat bertemu. Nah, kalau misalnya nggak rukun, nanti kalau ketemu tuh merasa nggak nyaman ya. Kemudian suasana di kelas tetap nyaman. Nah, kalau misalnya kita nggak suka sama seorang kan membuat kita jadi nggak nyaman. Dapat bermain atau belajar bersama. Yang kelima, mudah untuk meminta bantuan teman. Nah, ini manfaat atau pentingnya hidup rukun dengan teman. Alhamdulillah, nah aku sekalian sudah 2 materi di pembelajaran 6 ini. Tema 2 subtema 1 pembelajaran 6 ini. Yang pertama kita belajar tentang bahasa Indonesia. Ya, yang kedua belajar tentang PPKN. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami apa yang kamu sampaikan dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk selanjutnya kalian tetap semangat dalam belajar, terus kemudian mengerjakan tugas yang ada di buku tema. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, mudah-mudahan sukses selalu mendapat nilai yang baik. Nah, setelah pembelajaran 1 kita nanti insya Allah masuk ke pembelajaran ini pembelajaran 6 ya. Karena setelah pembelajaran 6 kita masuk ke ulangan harian ya. Persiapkan baik-baik untuk menghadapi ulangan harian agar supaya kalian mendapat nilai yang bagus ya. Terima kasih anak-anakku sekalian, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Kamu cukup dulu. Kamu akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.